Salam sejahtera Jemaat GKI Sangkrah Solo yang saya kasihi. Kembali acara Renungan Harian GKI Sangkrah Solo di channel YouTube GKI Sangkrah. Mari sebelum kita membaca renungan pada hari ini, mari kita tunduk dalam doa, mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita dapat fokus dan dapat konsentrasi dalam mempelajari dan mengenal apa yang menjadi pesan Tuhan melalui firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik atas hidup kami, penyertaan-Mu dan anugerah-Mu, berkat-Mu atas seluruh kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Dan sebentar kami diperbolehkan untuk mendengarkan dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memimpin setiap kami, supaya kami dapat konsentrasi, tidak ada gangguan, dan dapat mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan pasti masih percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dalam penyertaan dan berkat Tuhan selalu. Bapak Ibu, pada hari ini tema renungan saya ambil yaitu dari kitab Kejadian. Itu mengenai hidup Yakub, ya. Yakub dan Esau, Bapak Ibu masih ingat cerita Yakub dan Esau? Tema renungan pada hari ini adalah hidup adalah perjalanan iman. Hidup kita ini adalah perjalanan iman. Nah, tapi sebelum itu mari kita baca terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, supaya kita tahu apa tentang kehidupan Yakub, atau minimal mengingatkan kita siapa sih Yakub, Esau, dan Ribka, ibunya Yakub, dan ya. Mari kita baca ayatnya dari Kejadian 25 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Itu judulnya Esau dan Yakub. Ayat yang ke-19, inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, ya. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Jadi si Ishak ini menikah sama Ribka. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul, Tuhan mengabulkan doanya. Nah, istrinya mandul, tapi Tuhan mengabulkan doanya. Ya. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu, bisa diperhatikan. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan biasanya anak yang tua pasti lebih berkuasa. Tapi firman Tuhan berkata lain. Rencana hidup Yakub dan Esau ini berubah, karena rencana Tuhan seperti ini. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Yang anak pertama Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi Ishak ini sayang sama Esau, Ribka kasih kepada Yakub. Nah, si Esau memberi daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi memang suami istri punya anak dua kembar. Si Ishak suka sama si Esau,
Terus si Ribka suka sama si Yakub. Bapak Ibu kira-kira masih ingat cerita tentang Yakub dan Esau? Bagaimana? Nah, hari ini kita akan merenungkan kehidupan dan perjalanan iman Yakub ya, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari sejarah penyelamatan. Ya kan? Penyelamatan Tuhan Yesus itu ada Yakub loh. Tapi dari sejarahnya sebelum-sebelumnya kan. Saat kita memahami peran Yakub dalam rencana Tuhan, kita dapat mengambil inspirasi dan hikmah yang relevan bagi hidup kita saat ini. Banyak hal yang dilakukan Yakub jatuh bangun, enggak terus enak-enak aja kan. Dalam bacaan Alkitab kita melihat bagaimana Yakub lahir sebagai bagian dari rencana Tuhan, meskipun ibunya Ribka itu mengalami sulit atau mandul, tidak bisa memiliki anak, seperti yang kita baca tadi. Ya kan? Ini mengajarkan kita bahwa dalam rencana Tuhan ada waktu yang sesuai untuk segala sesuatu. Nah, ada waktunya. Ya tinggal kita tekun sabar nggak menunggu. Nah itu si Ribka kan menunggu sama si Ishak. Mandul Bapak Ibu. Tapi Tuhan punya rencana. Bapak Ibu tadi kan diingatkan ini loh. Ayat perintah Tuhan tadi apa? 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini bicara Yakub dan Esau. Ya. Percaya nggak Bapak Ibu kalau ada suara Tuhan kayak gitu? Bingung lah pasti. Si Ribka, loh, punya anak wah susah kok malah dibilang punya bangsa. Berarti anaknya banyak. Ya kan? Dan puji Tuhan, dia punya anak kembar. Ya, Yakub dan Esau. Jadi ada waktunya Bapak Ibu untuk menanti rencana Tuhan. Tuhan memenuhi janjinya bahkan ketika situasi sangat tidak mungkin atau mustahil bagi kita. Kita bicara tentang perjalanan iman Yakub, Bapak Ibu. Yakub, ketekunan, kebijaksanaan Yakub kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu coba nanti baca lagi kisah tentang Yakub. Ya, dia tekun, berdoa, melakukan perintah Tuhan, manut sama Tuhan, mau dibentuk, mau menjalani rencana-rencana Tuhan. Dia percaya. Jadi perubahan hidup Yakub yang tadinya ingin instan dan licik, ya. Bapak Ibu tahu kan dia minteri bohongin Ishak, ya kan? Terus ngomong sama kakaknya tentang hak kesulungan. Banyaklah ceritanya yang Yakub pertama dia licik, ya. Tapi di saat bersaing dengan Esau itu saudaranya, soal hak kesulungan lah itu paling jelas. Namun setelah perjumpaannya dengan Tuhan, Yakub berubah total. Ini mengajarkan kita pentingnya damai dan pengampunan dalam hubungan kita dengan sesama juga. Itu poin yang penting. Kita diajak untuk mempraktekkan kerendahan hati dan mencari perdamaian dalam setiap situasi kehidupan, kesulitan hidup kita. Yang damai-damai sajalah, tapi pakai hikmat Tuhan. Jangan kita emosi. Seringkali kita memutuskan hal-hal sesuatu dengan emosi. Akhirnya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan kita terpuruk, jatuh, ya kan? Sampai si Yakub kan sampai dilarikan ke negeri orang kan yang dicari-cari itu. Kisahnya dia berbohong, ini itu kan banyak hal lah. Yakub juga tidak baik awalnya, tapi setelah perjumpaannya dengan Tuhan dia mau berubah. Dia mau tekun belajar firman Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Makanya dia juga dipakai Tuhan. Tapi butuh waktu Bapak Ibu. Nggak instan. Nah, jadi saya punya ilustrasi. Jadi sebenarnya saya ini kan nggak pernah belajar Alkitab ya Bapak Ibu. Tapi saya hanya autodidak dari Pak Pendeta. Kita belajar renungan-renungan, baca Alkitab. Tapi saya praktek firman Tuhan ini dalam kehidupan saya. Salah satunya yang baru deket-deket ini saya menanam pohon Bapak Ibu. Ada 3 pohon yang saya minta kepada salah satu karyawan saya yang tinggal di desa. Dia membawakan 3 pohon.
Pohon pertama, pohon mirip jahe gitu, laos. Lalu yang pohon kedua ini pohon serai. Yang pohon ketiga ini pohon salam, Dua pohon pertama hidup. Saya tanam di belakang, wah bagus, langsung keluar daun-daun baru, terus lalu serainya juga keluar tunas-tunas baru. Saya senang. Tapi si salam ini, satu pohon ini kering Bapak Ibu. Di hari ketiga itu kering, bahkan tidak ada daun sama sekali, rontok, tinggal batang aja. Semua serumah, ngapain sih kamu nyiramin, kamu kasih pupuk, termasuk istri saya, anak-anak, dan pembantu saya bilang, oh ngapain Pak, itu udah mati, nanti beli lagi aja kan murah. Tapi saya percaya, kalau Tuhan yang membuat tumbuhan ini, dua yang dibawa bisa hidup, kenapa yang satu mati? Saya percaya pasti hidup. Saya percaya, saya bilang, ini yang hal paling simpel. Saya minta Tuhan, masuk ini kayak saya jauh-jauh dari desa loh Tuhan, kasihan loh. Jauh, terus bawa-bawa ini kan berat, juga kotor kan, naik motor. Wah, daripada saya minta lagi, ya lah, saya coba pupuk. Ini bukan saya mengetes, tapi ya praktek lah gitu. Saya nggak mau ngetes Tuhan juga, kan nggak baik, kan saya praktek. Cobalah, saya percaya Tuhan pasti. Tuhan itu membuat kehidupan, Tuhan bisa membuat tumbuhan itu hidup, itu hanya dari Tuhan. Ya kan? Tidak mungkin manusia bisa membuat tumbuhan yang sudah layu atau mati bisa hidup kembali. Itu hanya kuasa Tuhan. Saya percaya itu. Karena saya punya iman Kristen, perjalanan iman kita dalam kehidupan kita ini harus praktek. Oke, praktekin. Siramin, semua saya pupukin, yang lain-lain tumbuh. Salam ini di hari keempat juga tidak tumbuh. Di hari kelima. Bahkan di hari yang ke-6 atau ke-7 mulai hijau Bapak Ibu. Tumbuhan itu mulai batangnya yang tadinya kering mulai hijau. Saya baru tahu kalau memang yang kering ini bisa hijau kembali. Praktek firman. Saya doa. Wah, Tuhan bisa. Tuhan jawab. Tuhan ini bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Lah kok cuma tumbuhan? Besok langsung tumbuh. Langsung keluar daunnya, tunas. Yang ngasih saya ceritain sampai bingung Bapak Ibu. Mosok toh, udah 7 hari kering. Terus kok bisa hidup? Nah itu sepele, hal yang sepele. Tumbuhan Bapak Ibu. Lah kalau tumbuhan Tuhan bisa menghijaukan kembali. Kalau Tuhan hanya permasalahan-permasalahan kehidupan kita, ya pasti bisa toh. Wong sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Mosok perkara kehidupan Bapak Ibu, oke, dalam perkara keluarga, dalam bisnis, dalam keuangan, sekolah atau apapun yang Bapak Ibu sekalian alami, ya simple toh. Tuhan aja menciptakan manusia bisa, percaya, tekun seperti Yakub menekuni perintah Tuhan. Ya. Tuhan itu dapat mengubah yang layu menjadi hijau kembali, mengubah hidup kita yang susah menjadi hidup yang wow. Dipakai Tuhan luar biasa. Bahagia, bersyukur. Walaupun standar kebahagiaan itu tidak bisa terukur. Kekayaan bisa terukur, tapi kebahagiaan tidak bisa terukur. Kekayaan dengan wah, jumlah uangmu banyak segala macam. Bisa kita ukur, tapi kebahagiaan tidak bisa kita ukur. Kamu punya uang banyak, tapi kamu tidak bisa bersyukur. Kamu selalu berpikir kurang terus. Kamu juga tidak bahagia. Karena merasa apa? Kurang terus. Nah, tapi kalau kamu bisa bersyukur, di situ Bapak Ibu, kita bisa bahagia bersama Tuhan. Poin yang bisa kita dapat dari perjalanan iman Yakub, salah satunya, tekun dalam mencari Tuhan. Ya, berdoa minta Tuhan jawab, berdoa minta Tuhan bimbing, berdoa minta Tuhan masukkan kita dalam rencananya. Kebijaksanaan dalam menjalankan perintah Tuhan juga penting Bapak Ibu. Jangan-jangan sebentar-bentar bilang ini perintah Tuhan, sebentar bilang ini rencana Tuhan. No, harus pakai hikmat
dan kebijaksanaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Selain kita doa, selain kita baca firman, selain kita menjalankan perintah-perintah Tuhan, tapi kita juga pakai hikmat dalam menjalankannya, dalam menentukannya. Ini betul tidak? Ya, butuh kerendahan hati dan perdamaian dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, ya, kerendahan hati. Bapak Ibu sudah merendahkan hati belum? Kalau dalam berhubungan dengan sesama, damai, pasti untuk damai. Anak-anak Tuhan itu nggak ada yang suka tidak damai kan? Pasti Tuhan suka damaian yang tercipta. Hidupmu mau dan bersedia diubahkan oleh Tuhan. Itu kunci paling penting dalam menjalani kehidupan. Karena hidup ini adalah perjalanan iman yang nggak mungkin ada habisnya. Habisnya ya nanti kalau kita dipanggil Tuhan kembali ke surga. Tapi sebelum itu tidak mungkin Bapak Ibu kita lepas dari namanya permasalahan kehidupan, lepas dari cobaan, lepas dari godaan iblis. Justru iblis itu masuk di mana kita lemah, kita lelah. Ya, masuk pasti. Ya, seperti tumbuhan tadi yang saya tunggu-tunggu, semua udah malas nungguin. Ngapain? Tumbuhan udah layu, kamu siramin, kamu pupuk, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Serumah yang bilang ngatain itu. Ngapain? Tapi hijau kembali. Nah, kuncinya apa? Percaya, tekun, dan mau dan bersedia diubahkan hidupmu oleh Tuhan. Mau nggak Bapak Ibu? Nah, percaya dulu. Kalau nggak, masuk kamu mau diubahkan? Oh, siapa yang ngubahin kan kalau nggak percaya? Nah, percaya sama Tuhan. Diubahkan hidupmu. Bersedia menjalankan perintah Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita. Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan rencananya. Kita diajak untuk berserah dan memberikan hati dan hidup kita. Membiarkan Tuhan mengarahkan perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Ayat penutup yang saya ambil dari Filipi 4 ayat 13. Bapak Ibu sering dengar ya pasti ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini jelas sekali. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu udah merasa itu belum? Nah, perkaranya dapat kutanggung di dalam Dia. Apa kuncinya? Di dalam Dia. Hari ini mari kita merenungkan betapa besarnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita mengejarnya dengan tekun dan penuh keyakinan, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan harian pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Tuhan sudah bukakan melalui kisah perjalanan iman dari Yakub. Dan kita semua dapat mengerti bahwa kita harus menjalani kehidupan ini. Walaupun kita lelah, walaupun kita sakit, ataupun walaupun kita lemah. Tapi Tuhan selalu beserta kita. Ya Tuhan, mampukan kita semua untuk menyerahkan diri kita. Mau dibentuk oleh Tuhan. Mau dipimpin Tuhan ke dalam rencananya. Ya Bapa, kuatkan kami, mampukan kami untuk masuk ke dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu boleh membagikan channel YouTube ini ke banyak orang supaya firman Tuhan ini dapat tersebar, bisa menyebar kemanapun mereka berada, dapat mereka dengarkan. Terima kasih Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur dan renungan ini selesai. Amin.